Halo semua, saya Bagus Wahyu Purnomo, akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, pendidikan dan nilai sosial budaya. Kesimpulan mengenai pemikiran Ki Hadjar Dewantara, menurut Ki Hadjar Dewantara, menuntun bukan hanya sekedar memberikan arahan atau pengetahuan kepada siswa, melainkan merupakan suatu bentuk pembimbingan. Oleh karena itu, menuntun bisa dikatakan sebagai membimbing, memandu, memberikan dukungan dan inspirasi kepada anak untuk memahami dunia mereka, mengajarkan nilai-nilai, dan membantu mereka mengembangkan keterampilan serta kepribadian mereka. Proses menuntun dilakukan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, guru harus bisa mengembangkan kompetensinya dan dituntut untuk selalu update terhadap perubahan dan perkembangan zaman, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mampu meningkatkan minat anak dalam belajar. Agar pemikiran Ki Hadjar Dewantara relevan dengan pendidikan yang memerdekakan murid, maka dapat menerapkan beberapa hal ketika mengajar di kelas, di antaranya. 1. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung kebebasan berekspresi. 2. Memberikan murid ruang untuk mengemukakan pendapat, mengemukakan ide-ide mereka, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan diskusi. 3. Menyesuaikan metode dan media pembelajaran dengan karakteristik, gaya, dan minat belajar murid. 4. Menghargai perbedaan dan latar belakang murid. 5. Mendorong murid untuk mengeksplorasikan ide-ide kreatif dan inovatif mereka. Refleksi 1. Apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Jawaban. Peserta didik adalah setiap individu atau orang yang mempunyai tujuan untuk menuntut ilmu, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui jalur sekolah. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang mereka lalui untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Jawaban. Setelah mempelajari topik ini saya menjadi paham bahwa, pembelajaran tidak hanya sebatas memberikan materi atau informasi saja, melainkan juga menuntun, membimbing, dan memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik. Penting juga untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, agar pembelajaran bisa lebih bermakna. Selain itu, pembelajaran harus dibarengi dengan media pembelajaran yang tepat dan update terhadap teknologi, agar tidak ketinggalan zaman. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran KHD? Jawaban. A. Menerapkan metode pembelajaran yang beragam, agar pembelajaran di kelas lebih menyenangkan dan tidak monoton. B. Menggunakan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung dalam proses pembelajaran, seperti gambar, video pembelajaran, dan lainnya. C. Menggunakan contoh-contoh dalam kehidupan nyata, agar peserta didik lebih memahami dan merasa terhubung dengan pembelajaran. D. Memastikan bahwa semua peserta didik menerima perlakuan yang sama tanpa memilih-milih atau membanding-bandingkan setiap latar belakang peserta didik. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD. Pada kegiatan inti pembelajaran, peserta didik menyimak penyampaian materi yang disampaikan guru dengan menggunakan media berupa PowerPoint dan video pembelajaran. Kemudian peserta didik melakukan tanya jawab terhadap materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Guru menanggapi semua pernyataan dari peserta didik tanpa melihat latar belakang peserta didik atau membandingkan peserta didik. Kemudian guru memberikan tugas kepada peserta didik berupa proyek untuk dikerjakan secara mandiri. Peserta didik dengan aktif dan bersemangat mengerjakan proyek yang diberikan oleh guru dan berkreasi secara mandiri untuk menyelesaikan proyek menggunakan gawai laptop. Kemudian guru menilai dan menanggapi hasil proyek setiap peserta didik. Dari proses pembelajaran yang dilakukan dapat diketahui bahwa, guru sudah melakukan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hadjar Dewantara yaitu dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang dilakukan berpusat pada peserta didik, tidak membandingkan latar belakang peserta didik, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau budaya peserta didik, dan memanfaatkan teknologi. Terima kasih, sampai jumpa.